بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة وأيتها الأحوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, menimba ilmu agama. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedatangan kita di majlisul ilmu ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Naam, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam perjalanan menuntut ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji sehingga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang pertama ini insyaallah taala kita akan membahas tentang hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau yang biasa kita kenal Al-Jailani. Sosok nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sosok yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai penilaian dan sikap manusia terhadapnya, ada yang berlebihan dan ada yang meremehkan, dan yang paling benar adalah tengah-tengah dalam menyikapinya. Golongan yang pertama adalah golongan yang sangat mengagumi beliau sampai derajat berlebihan kepada beliau. Oleh karenanya di Indonesia ini ada ritual khusus yang disebut dengan manakiban atau dulqadiran, yang berisi pembacaan kitab manakib beliau yang penuh dengan dongeng-dongeng keluar biasaan dan keanehan-keanehan beliau. Sekedar contoh, dalam sebagian kitab manakib disebutkan bahwa tatkala ada salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggal dunia, maka ibunya datang kepada beliau sambil menangis-nangis. Mendengar tangisan sang ibu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merasa kasihan. Akhirnya di sore harinya beliau terbang ke angkasa menemui malaikat maut.
Dan di sana dia berjumpa dengan malaikat maut yang sedang membawa keranjang yang berisi roh-roh yang dicabut nyawanya pada hari itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta kepada malaikat maut untuk mengembalikannya. Mengembalikan roh siapa? Muridnya. Tapi malaikat maut nggak mau. Akhirnya terjadi pertengkaran. Karena terjadi pertengkaran, maka keranjangnya jatuh. Akhirnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada hari itu kembali hidup lagi. Ada lagi dikisahkan dalam Lubabul Ma'ani, ini kitab yang berisi tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga. Diceritakan pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meletakkan tangannya pada tulang-tulang ayam yang mudah berserakan dan hancur. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ayam itu pun hidup lagi. Seraya mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Ini hanya sekedar contoh-contoh dongeng-dongeng atau hikayat-hikayat yang dinisbatkan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita yakin bahwa kisah-kisah seperti ini adalah didustakan kepada beliau. Karena ini berlebihan, bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan logika. Demikian juga orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani seringkali menyebut dan menghadiahkan pahala amalan-amalan mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan Al-Fatihah. Bahkan ada juga yang sampai kepada istighatsah kepada beliau, meminta-minta kepada beliau. Maka semua ini ayyuhal ikhwah, sikap yang keliru yang dilakukan oleh golongan yang pertama, yaitu golongan yang guluh, yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Yang kita yakin bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak ridha dengan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bersikap tengah-tengah dan tidak berlebihan. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Janganlah kalian berlebihan, karena sikap ghulu berlebihan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini sikap golongan yang pertama. Golongan yang kedua, menyikapi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah golongan yang meremehkan beliau, mencela beliau, bahkan menggelari beliau dengan gelar-gelar yang sangat menggelikan, mengatakan beliau adalah sesat, pendusta, dajjal, menyimpang, dan sebagainya. Dan ini juga adalah sikap yang keliru. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap yang benar terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala? Dan bagaimana hakikat pemikiran beliau, akidah beliau? Inilah insyaallah ta'ala yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kita akan menguak dan menyingkap hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dan akidah beliau. Kemudian bagaimana sikap para ulama terhadap beliau. InsyaAllah ini yang akan kita bahas kali ini dalam beberapa poin pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pembahasan yang ketiga, beberapa contoh tentang akidah keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pembahasan yang keempat yaitu tentang karamah-karamah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita bahas pembahasan yang pertama yaitu biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini penting agar kita mengetahui bagaimana sejarah beliau secara singkat
karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Baik, nama beliau adalah Abu Muhammad. Ini kunyahnya, Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Jinkidut bin Abi Abdullah bin Yahya, dan nasabnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi nasab beliau sampai kepada sahabat yang mulia, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebagian para ulama mengingkari nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi kita. Apakah nasab beliau sampai kepada Ali bin Abi Thalib ataukah tidak? Ini bukan urusan yang penting. Karena yang menjadi patokan bagi kita kebaikan seorang bukan pada nasab, tetapi agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya terlambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Yani sekalipun nasabnya baik, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tidak ada artinya. Namun walaupun dia tidak keturunan Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terpenting. Beliau dilahirkan pada tahun 471 Hijriah di sebuah kota yang akhirnya beliau dinisbatkan kepadanya, yaitu Jilan atau Jailan, sebuah kota di belakang Tabaristan atau sekarang terletak di Iran. Beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam masalah fikih bermadhab Hambali, yaitu mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan tidak ada masalah seorang mau bermadhab Syafi'i atau bermadhab Hambali atau bermadhab Maliki, tidak ada masalah. Yang penting apabila nyata baginya itu hadis atau dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk fanatik, ta'assub atau taklid. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Beliau adalah seorang yang dermawan, tawadhu, zuhud, sering memberikan nasihat dan sering mengamalkan apa yang beliau dakwahkan dan ilmu. Adapun perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ketika beliau berusia 18 tahun, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu dari tempat kelahirannya yaitu Jailan menuju kota Baghdad. Karena kota Baghdad waktu itu adalah negeri yang dikenal dengan kota ilmu. Banyak sekali di sana hidup para ulama. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani sejak umur 18 tahun beliau melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan faedah kepada kita, terutama para pemuda, hendaknya sedini mungkin untuk melakukan perjalanan semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu apabila di waktu yang dini, maka akan lebih melekat dan akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Beliau pergi ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan mengambil ilmu dari para ulama di sana, sehingga beliau menjadi seorang yang alim di berbagai macam bidang ilmu selama kurang lebih 32 tahun. Beliau belajar selama 32 tahun. Dan ini adalah waktu yang cukup lama dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, biografi ulama seperti ini penting kita kaji agar menumbuhkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Wallahi, kalau kita membaca sirah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, kita akan malu. Kalau kita bandingkan semangat para ulama dengan semangat kita, tidak ada apa-apanya. Ini penting untuk menyembul dan memompa semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena kita sangat membutuhkan ilmu.
Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wal syaraba. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman mungkin 3 kali dalam sehari cukup. Tapi kebutuhan mereka kepada ilmu 3 kali dalam sehari tidak cukup. Karena dalam setiap detik dan menit kita membutuhkan ilmu. Semua gerak kita dalam kehidupan ini membutuhkan ilmu. Beliau belajar kepada para ulama yang terkenal. Bahkan jumlah guru beliau ratusan. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Abdul Khattab Al-Kalwazani, seorang ulama ahli fikih dalam mazhab Hambali. Demikian juga seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Aqil, seorang ulama ahli fikih juga dalam mazhab Hambali. Dan beliau juga belajar kepada Ja'far As-Sarraj, ini seorang ulama ahli hadis yang memiliki banyak karya-karya ilmu. Dan beliau belajar dalam masalah akhlak dan kezuhudan dari Hammad bin Muslim Ad-Dabbas, salah seorang ulama yang sangat berpengaruh atau seorang guru yang sangat berpengaruh pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam masalah kezuhudan, akhlak dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga memiliki banyak murid yang terkenal, yang akhirnya banyak menyebarkan ilmu-ilmu dan menulis karya-karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, menulis kitab Umdatul Ahkam. Demikian juga Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, atau yang dikenal dengan Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni atau kitab Lum'atul I'tiqad atau yang lain. Ini termasuk muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan di antara muridnya beliau juga adalah putranya sendiri yang bernama Abdul Razzaq dan Abdul Wahhab. Dan sebagai faedah, beliau memiliki anak yang cukup banyak. Disebutkan dalam biografinya bahwa anak beliau berjumlah 49. 49. 27 laki-laki, lebihnya wanita. Masya Allah. Baik, adapun kitab-kitab dan karya tulis beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak menyibukkan dengan mengajar. Bahkan diceritakan dalam biografinya, beliau dalam sehari bisa mengajar 15 materi ilmu. Oleh karenanya, karena beliau banyak atau sibuk dengan mengajar, tidak banyak menulis kitab. Tidak banyak memiliki waktu untuk menulis kitab. Oleh karenanya, sangat jarang sekali buku-buku karya beliau. Hanya ada satu kitab yang jelas-jelas ditulis oleh tangan beliau, yaitu kitab Al-Ghunyah li Talibil Haq, bekal bagi para pencari kebenaran. Kitab ini adalah kitab yang berkaitan tentang akidah dan tentang akhlak dan sebagainya. Dan kitab inilah yang insya Allah akan menjadi acuan kita untuk mengetahui bagaimana hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kajian ini. Adapun kitab-kitab yang lainnya adalah ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah ditulis oleh murid-murid beliau, hasil imla. Ya, murid beliau mencatat pelajaran-pelajaran dan kajian lalu dibukukan. Dan banyak juga buku-buku yang dinisbatkan kepada beliau secara dusta. Tidak ada bukti bahwasanya itu adalah karangan beliau. Seperti Al-Awrad Al-Qadiriyah, wirid-wirid Tariqat Qadiriyah, ya, atau Safinah Qadiriyah dan sebagainya. Ini adalah kitab-kitab yang didustakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipuji oleh para ulama. Banyak sekali para ulama yang memuji beliau. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, tatkala menyampaikan dan mensifati beliau mengatakan dalam biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, huwa syekh
al-imam, al-alim, al-zahid, al-arif, al-qudwa, Syekhul Islam, Alamul Awliya, Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Begitu banyak gelar-gelar, sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian dari Imam Jarh wa Ta'dil Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk golongan masyayikh yang paling gigih di zamannya dalam memerintah berpegang teguh kepada syariat Allah, perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayolah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala. Oleh karena suatu kekeliruan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jilani menyimpang atau ahlul bid'ah atau tersesat dan sebagainya. Semua ini adalah tidak pantas diucapkan oleh seorang penuntut ilmu. Setelah perjalanan yang cukup lama dalam kehidupan dunia ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Baghdad pada malam Sabtu 8 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menempatkan beliau dalam keluasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang pertama, yaitu biografi singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Kita berpindah kepada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip beragama menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Apabila kita membaca buku-buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala dan memperhatikan ucapan-ucapan serta petuah beliau, maka kita akan mengetahui bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki prinsip-prinsip dalam beragama yang sangat jelas. Di antaranya, satu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini seringkali ditanamkan dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Perhatikan ucapan beliau dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani. Beliau mengatakan, la salaha laka hatta tattabi' al-kitab was sunnah. Kata beliau, tidak akan ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan dan kemenangan sampai atau sehingga engkau mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Ghunyah, fa'alaihi bitamassuki wal kitabi was sunnah wal amali bihima amran wa nahyan aslan wa far'an fayaj'aluhuma janahayn yasiru bihima fit tariqil wasil ila Allah jalla wa ala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hendaknya seorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan selalu mengamalkan keduanya, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan, baik dalam masalah usul, yakni akidah, atau dalam masalah furu', cabang ibadah. Dan hendaknya dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sayap yang mana ia terbang dengan keduanya untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua ungkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan prinsip ini ayyuhal ikhwah sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara apapun, syai'in nakirah yang bersifat umum, masalah apapun, baik dalam masalah akidah atau masalah ibadah, dalam masalah dakwah atau politik atau yang lainnya, apabila kalian berbeda pendapat,
berselisih, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Para ulama sepakat seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabutiyah dan Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haidah wal Iqtidar mengatakan bahwa maksud mengembalikan kepada Allah yakni kepada Al-Quran, dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, kalau Rasulullah masih hidup maka kepada beliau langsung. Tapi kalau Rasulullah telah meninggal dunia, maksudnya adalah kepada sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menanamkan prinsip beragama ini, yaitu hendaknya kita menjadikan acuan kita, pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya, dalam setiap ceramahnya selalu membuka dengan khutbatul hajah yang di dalamnya fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengamali dalam ceramahnya agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah, agar kita dalam beragama ini hendaknya menjadikan pedoman dan acuan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan impian, bukan akal, bukan filsafat dan pedoman-pedoman yang lainnya yang tidak bersandar dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin apabila umat Islam mau mengembalikan semua perselisihan mereka dan perbedaan mereka kepada hakim Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menipis sekali perbedaan yang kita rasakan dan perselisihan yang kita dapatkan. Yang kedua, di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam beragama adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Futuhatur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, asasul khairi mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa fi'lihi. Kata beliau, sumber kebaikan adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan ataupun perbuatan beliau. Dan beliau juga pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibil Haq, wal aula lil akil mu'minil kayf ay yattabi'a wa la yattabi' wa la yughali wa ya'mik wa yatakallam li'alla yadilla wa yazil wa yahlik. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang paling utama bagi seorang mukmin yang berakal, yang cerdas adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dia tidak berbuat hal yang melewati batas, ghulu, dan tidak juga bertele-tele dalam agama agar dia tidak tersesat dan tergelincir sehingga dia binasa. Kemudian beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikutilah kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian berbuat bid'ah karena kalian telah diberi kecukupan. Artinya Islam telah sempurna, tidak membutuhkan tambahan perbuatan-perbuatan bid'ah. Cukuplah bagi kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa mengikuti Rasulullah adalah sumber kebaikan dan prinsip ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum." Apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yuti'illaha faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian taat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian tidak tersesat. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayo ikhwan, di tengah hidup yang penuh dengan fitnah, tantangan, celaan, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, agar kita tidak tergelincir, agar kita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dahulu para ulama mengatakan al-ittisamu bis-sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW adalah kunci kesuksesan. Dan seorang ulama juga pernah mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan binasa. Dan di antara ucapan beliau juga yang menarik dalam prinsip ini, beliau menekankan tentang syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Perhatikan apa kata beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, "Idza alimta hadhil a'mal la tuqbalu minka illa bil ikhlas, fala yuqbalu qawlun bila amal, wala amalun bila ikhlasin wa isabati sunnah." Apabila engkau mengetahui bahwa amalan-amalan ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, ya maka tidaklah diterima suatu ucapan kecuali dengan amal, dan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas wa isabati sunnah, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang beliau katakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hendaknya dia beramal saleh, suatu amalan tidak dikatakan saleh, baik, kecuali apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak menyekutukan, yakni ikhlas. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar kami menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik, bukan paling banyak. Hudail bin Iyad mengatakan, yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas yakni meniatkan lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan benar yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga yang ditetapkan dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala adalah beliau mengikuti akidah salafis saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menegaskan hal ini dalam pelajaran-pelajaran beliau dan dalam karya-karya beliau. Di antara ucapan beliau mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, "I'tiqaduna i'tiqadis salafis salih was sahabah." Keyakinan kami adalah keyakinan salafus salih dan keyakinan para sahabat. Dan beliau juga pernah mengatakan, sebagaimana dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani, beliau mengatakan, "Alaikum bil ittiba' min ghairi ibtida', alaikum bi madhhabis salafis salih, umsu fil jadatil mustaqimah." Hendaknya kalian ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan ibtida',
yaitu berbuat bid'ah. Alaikum bimadhhabis salafis salih. Hendaknya kalian mengikuti madhab salafis salih. Siapa salafis salih? Salaf secara bahasa artinya yang telah lalu. Dan yang dimaksud di sini adalah mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat, maka dialah di atas manhaj salafis salih. Beliau juga pernah mengatakan, fa'alal mu'mini ittiba'us sunnati wal jamaah. Hendaknya bagi seorang mukmin untuk mengikuti as-sunnah wal jamaah. Fas-sunnatu, kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Fas-sunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamaatu mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jamaah yakni perjalanan dan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, ayolah ikhwan, dapat kita tarik bahwa termasuk prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah beliau mengembalikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan pemahaman As-Salafus Salih. Dan prinsip ini sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta dalil akal. Di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim." Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bisa masuk dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti jalannya para sahabat muhajirin dan ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Walaupun tidak harus kafir dan tidak harus kekal di neraka. Semuanya menyimpang, semuanya bakal terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat tersebut wahai Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan ajaran para sahabat saya. Hari ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah para sahabatnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ini tidak bisa dipisahkan. Oleh karena ya dalam hadis yang lain tentang wasiat perpisahan Nabi pun menggabung. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajib. Tatkala Nabi mengabarkan bahwa akan terjadi perpecahan dan perselisihan pada umat ini, Nabi berwasiat dan berpesan kepada kita, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha." Gigitlah, genggamlah dengan kuat. Di situ kalau kita teliti, 'alaiha dalam bahasa Arab itu dhamir mufrad satu. Nabi menyebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah sahabat. Tapi Nabi kemudian menggabung, menunjukkan kepada kita bahwa kedua sunnah tersebut tidak bisa terpisahkan. Kalau kita ingin mengikuti Al-Quran dan hadis, maka hendaknya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena
dan ini dalil akal, apabila kita menyerahkan pemahaman Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan kadar akal manusia masing-masing, maka yang terjadi adalah perbedaan, yang terjadi adalah perselisihan. Karena akal manusia berbeda-beda, pemahaman manusia bertingkat-tingkat. Oleh karenanya kalau kita serahkan Al-Quran dan Sunnah ini kepada masing-masing orang, maka akan yang terjadi adalah perselisihan. Kesimpulannya, di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah mengikuti madhab as-salafus saleh dalam beragama. Yang keempat, di antara prinsip beliau adalah mengingkari bid'ah. Bid'ah adalah suatu perkara agama. Perhatikan, perkara agama. Adapun masalah dunia, maka tidak dinamakan bid'ah secara istilah. Oleh karenanya para ulama memberikan satu kaidah, asal dalam masalah dunia hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan masalah agama atau ibadah, maka hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang contohkannya. Jadi bid'ah adalah perkara agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seringkali menekankan kepada kita untuk memerangi bid'ah. Perhatikan perkataan beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah, ittiba'lah kalian kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u. Jangan kalian berbuat bid'ah. Ya. Karena bid'ah ayol ikhwah sangat memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Di antaranya, orang yang berbuat bid'ah secara tidak langsung menuding bahwa agama Islam ini belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Oleh karenanya Al-Imam Malik pernah mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan bid'ah lalu dia menganggapnya bid'ah yang baik, maka pada dasarnya dia mengatakan Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Ada sebagian permasalahan agama ini yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah tudingan yang sangat hina kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah telah menyampaikan semua seluk-beluk syariat Islam kepada kita. Jangankan masalah akidah, masalah buang kotoran saja Rasulullah SAW telah menjelaskannya kepada kita. Bagaimana dengan masalah-masalah ibadah, bagaimana dengan masalah akidah dan selainnya. Jadi termasuk prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah apa? Mengingkari bid'ah. Dan ini penting, karena Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita, selalu memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak terjerumus di dalam bid'ah. Bukankah Rasulullah SAW pada setiap Jumat dalam setiap pengajiannya beliau mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dari perkara agama yang baru, perkara ibadah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Baik, ini prinsip beliau. Sekalipun untuk keadilan, tetap kita katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekalipun beliau dalam wasiatnya memerangi bid'ah, tapi beliau terkadang terjerumus di dalam bid'ah tanpa beliau ketahui. Di dalam kitab Al-Ghunyah, beliau tergelincir dalam beberapa masalah yang itu adalah suatu kebid'ahan, tapi oleh beliau dianggap sebagai suatu tuntunan Rasulullah SAW. Seperti amalan-amalan khusus di bulan Rajab, amalan-amalan khusus di bulan Asyura, salat-salat khusus pada tiap hari yang dalil-dalilnya adalah hadis yang dhaif dan palsu. Demikian juga termasuk ketergelinciran beliau adalah mengatakan bolehnya seorang safar untuk bertujuan kepada kuburan. Ini termasuk ketergelinciran beliau, kesalahan-kesalahan beliau yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, katsirun min mujtahidis salaf qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah wa lam ya'lamu annaha bid'ah. Banyak di antara ulama-ulama salaf mereka mengucapkan dan melakukan suatu kebid'ahan, tapi mereka tidak sadar, tidak mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan itu adalah suatu kebid'ahan. Imma li ahadits dhaifah dhannuha sahihah. Mungkin karena adanya hadis-hadis yang lemah yang dianggap oleh mereka sebagai hadis yang sahih. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mensunnahkan amalan-amalan khusus di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Asyura, padahal hadis-hadisnya semuanya tidak ada yang sahih, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Dan beliau terpengaruh oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sebagaimana penelitian sebagian para ulama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah banyak terpengaruh oleh buku Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian kata Syekhul Islam juga, wa inna li ayatin fahimu minha ma lam yarid minha. Atau karena adanya ayat-ayat yang mereka pahami padahal tidak demikian pemahamannya. Wa imma li ra'yin ra'au wa fil mas'alati nususun lam tablughum. Atau ada suatu pendapat yang mereka berpendapat dengan masalah tersebut padahal ada nas-nas yang sahih yang belum sampai kepada mereka. Wa idza taqar rajulu rabbahu mastata da'ala fi qoulihi ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, kalau seorang sudah berusaha semaksimal mungkin kemudian dia tergelincir, maka ini masuk dalam firman Allah, ya Allah, janganlah kamu siksa kami apabila kami salah atau lupa. Demikian juga kita mengatakan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekalipun beliau adalah memiliki prinsip-prinsip beragama yang sangat bagus, namun beliau tergelincir dalam beberapa masalah. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan kita tidak boleh untuk menjadikan kesalahan-kesalahan tersebut sebagai alat untuk menjelek-jelekkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala, karena tidak ada manusia hatta seorang ulama yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Bahkan ulama-ulama yang lain, bahkan para sahabat, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sahabat Ibnu Abbas punya ketergelinciran, Sa'id bin Jubair punya ketergelinciran, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Adapun prinsip yang terakhir yang ditanamkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah beliau mengingkari ilmu kalam. Ilmu kalam disebut ilmu kalam, kalam dalam bahasa Arab ngomong, bicara, atau yang lebih dikenal dengan filsafat. Di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengingkari filsafat, beliau mengingkari ilmu kalam. Karena ilmu kalam hanya sekedar seperti namanya, sekedar omong, tidak berdasar pada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya ngomong kesana kemari, bersandar pada logika, tapi tidak bersandar pada dalil Al-Quran dan hadis. Para ulama banyak memperingatkan kepada kita agar kita tidak menggunakan ilmu kalam sebagai pedoman dalam beragama, karena hal ini akan menjadikan kita tersesat dan menyimpang, dan atau minimal kita akan terjatuh di dalam kebingungan, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang telah menggeluti ilmu kalam. Perhatikan ucapan Al-Imam Fakhrur Razi yang telah menggeluti ilmu kalam. Dia sendiri mengatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yil alamin dalalu wa arwahuna fi wahsatin min jusumina wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata beliau, akhir dari kesudahan belajar ilmu kalam hanyalah kebuntuan,
mandek, tertutup. Kemudian yang menarik perkataan beliau, walam nastafid min bahtina tula umrina. Kita tidak mengambil faedah dari panjang perjalanan kita mempelajari ilmu kalam, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mendapatkan si fulan ngomong ini, si fulan ngomong begitu, tanpa keyakinan, tanpa kemantapan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk seorang ulama yang sangat tegas dan keras dalam masalah ilmu kalam. Beliau pernah mengatakan al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmu. Belajar ilmu kalam, filsafat itu kebodohan. Dan bodoh dengan ilmu kalam itulah ilmu. Tidak belajar ilmu kalam itulah ilmu. Baik. Dan perlu diketahui, tidak ada istilah filsafat Islam. Karena filsafat bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan filsafat. Istilah filsafat Islam ini mencampur adukkan. Ini tidak benar. Karena filsafat itu dari Yunani, bukan dari Islam. Bahkan barang siapa yang ingin membela Islam dengan filsafat, bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin membela Islam dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, ibarat orang yang ingin mencuci baju tapi dengan air kencing. Bukannya tambah bersih tapi tambah najis, tambah kotor. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jil, misalkan liberal dan sebagainya, yang katanya ingin membela Islam tapi dengan filsafat. Pada dasarnya mereka tidak membela Islam, justru merobohkan fondasi-fondasi Islam dan meruntuhkan, merusak agama Islam itu sendiri. Baik, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dalam kitabnya Al-Ghunyah menukil ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, lastu bi sahibil kalam, saya bukanlah orang ahlu kalam, wala aral kalam fi syai'in min hadha illa ma kana fi kitabillah aw haditsin an Nabi sallallahu alaihi wasallam aw an ashabi. Saya tidak berpendapat kecuali apa yang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aw an tabi'in, atau dari tabi'in. Fa anna ghairu dzalika innal kalama fihi ghairu mahmud. Adapun selain hal itu, selain Al-Quran, selain hadis, selain asar salaf, maka hal itu tidaklah terpuji. Baik, ini di antara prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, yaitu mengingkari ilmu kalam dan ahlul kalam. Bantah juga ahlul kalam. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan hukuman yang sangat keras kepada ahlul kalam. Kata beliau, hukmi di ahli kalam an yudrabu bil jaridi wal mi'al. Hukumanku bagi ahli kalam, ahli filsafat, itu hendaknya dia dipukul pakai kelepah kurma sama sandal. Ini dipukul. Wa yutafu, kemudian dikelilingkan desa-desa. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan, ya hadza jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmi kalam. Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah kemudian menuju ilmu kalam. Baik, demikian ayolah ikhwah prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teringkas, yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengikuti akidah salafus saleh. Dan yang keempat, mengingkari kebid'ahan. Dan yang kelima, mengingkari ilmu kalam. Kita berpindah kepada pembahasan yang ketiga. Beberapa contoh tentang akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Baik, pembahasan ini cukup panjang sebenarnya. Ya, karena bahas akidah itu kalau diperinci membutuhkan kajian rutin, cukup panjang. Tapi kita akan ambil beberapa contoh saja dari akidah beliau. Dan saya tekankan di sini, yaitu masalah-masalah prinsip akidah Syekh Abdul Qadir Jailani yang berseberangan dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Baik, yang pertama, contoh yang pertama adalah penetapan tauhid rububiyah, uluhiyah,
dan asma wa sifat. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa berdasarkan penelitian seksama terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan pembagian ini ayyuhal ikhwah pembagian yang ilmiah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, bukan pembagian yang bid'ah seperti diklaim oleh sebagian orang. Ini hanya dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang lainnya. Ini pembagian yang ilmiah. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali yang menegaskan tentang pembagian ini. Di antara ayat yang menggabung tentang pembagian ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang pertama kali dalam Al-Quran dan dalam surat akhir Al-Quran. Surat yang pertama kali dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat pembagian tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini adalah tauhid rububiyah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah tauhid asma wa sifat, karena di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian juga Maliki Yaumiddin. Ini termasuk tauhidul asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Demikian juga dalam akhir surat, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas, tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhid asma wa sifat. Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin nas, ilah, tauhid uluhiyah. Jadi ayat-ayat pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah berdasarkan penelitian ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Bukan pembagian yang baru atau pembagian yang bid'ah. Tidak. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan ayat surat yang pertama kali Al-Quran dan akhir surat dalam Al-Quran yang menetapkan pembagian tauhid menjadi 3, dapat kita ambil satu faedah bahwa Al-Quran semua isinya adalah membahas tentang tauhid. Dibuka dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita, sebagaimana kamu hidup di atas tauhid, maka matilah kamu di atas tauhid. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala menetapkan pembagian tauhid ini. Kita rinci, kita mulai dulu dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu seorang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah rububiyah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan tauhid rububiyah ini. Beliau mengatakan, "I'riful haqqa bi sunnatih wa huwal khaliqur raziq." Ketahuilah olehmu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atau melalui ciptaan-ciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rezeki. Demikian juga dalam kitabnya Al-Ghunyah beliau mengatakan bab fi ma'rifati Sani azza wa jalla. Naqul anna ma'rifatu Sani azza wa jalla bil ayati wa dalalati ala wajhi al-ikhtisar fahiya an ya'rifa wa yatayaqqana anna Allaha wahidun, ahadun, fardun, samadun. Bab penjelasan tentang cara mengetahui Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami katakan, adapun cara seorang untuk mengetahui Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas dapat kita katakan, Allah adalah zat yang tunggal dan satu, tidak berbilang, dan beliau adalah Samad. Dari dua ucapan tersebut dapat kita tarik bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan tauhid rububiyah.
Dan tauhid ini adalah tauhid yang diakui oleh semua manusia. Bahkan orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga menetapkan tauhid ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah." Seandainya kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekedar pengakuan tauhid rububiyah ya tidak memasukkan seorang kepada Islam. Ya, sekedar mengakui tauhid rububiyah tidak menjadikan seorang masuk Islam. Nah, yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan ini adalah tauhid yang paling penting. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, para nabi dan para rasul untuk tauhid ini. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, untuk mendakwakan ubudullaha wa ijtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang hendaknya bagi kita semuanya untuk mempelajari tauhid uluhiyah ini. Karena ini adalah perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk memahami tauhid, sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menetapkan tauhid uluhiyah. Dalam petuahnya beliau mengatakan, "Wahidu wa la tusyriku." Tauhidkanlah kalian, bertauhidlah kalian, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas lagi beliau mengatakan, "Akhlisu wa la tusyriku." Ikhlaskanlah kalian dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wala tusyriku, jangan kalian berbuat syirik. Wahidul haqqa azza wa jalla wa an babih. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala, la tabrahu, janganlah kalian melanggar perintahnya. Saluhu wa la tas'alu ghairah, mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Ista'inu bihi wa la tasta'inu bi ghairihi, mintalah pertolongan hanya kepada Allah, jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Tawakkalu alaihi wa la tatawakkalu ala ghairihi, bertawakkallah hanya kepada Allah, jangan bertawakal kepada selainnya. Perhatikan bagaimana petuah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sangat menakjubkan, yang menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Perhatikan di sini, iyyaka na'budu, didahulukan objeknya, maf'ul bihnya untuk menunjukkan pembahasan. Seakan-akan dalam salat kita berdoa, ya Allah, hanya kepada Engkau kami berdoa, bukan kepada selainnya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, meminta pertolongan, bukan kepada selainnya. Ya, lantas bagaimana ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbahkan diri mereka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang meminta-minta kepada beliau, yang meminta-minta kepada kuburan beliau. Di sana di Baghdad, kuburan beliau banyak dijadikan wisata, tempat banyak orang ya meminta-minta. Sebagaimana mungkin dapat kita saksikan di Indonesia ini begitu banyak persebaran, dan di Banten ini cukup banyak dan menarik. Ya, baik.
Demikian juga doa. Syekh Abdul Qadir Jilani, banyak orang yang berdoa kepada beliau, wassul kepada beliau. Semua ini kita yakin, seandainya beliau mengetahuinya, maka beliau tidak ridha. Oleh karenanya, untuk menjaga kemurnian tauhid ibadah ini, beliau pun membendung segala kesyirikan-kesyirikan, segala hal-hal yang dapat menodai tauhid. Di antaranya, beliau melarang at-tiyarah. Apa at-tiyarah? Merasa sial. Beliau mengatakan, wa tukrahu at-tiyaratu, dan tidak boleh, dan lafaz makruh dalam bahasa ulama salaf maksudnya adalah haram. Berarti diharamkan untuk merasa sial. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, merasa sial itu adalah termasuk kesyirikan. Orang sial dengan bulan, pas ini kita bulan apa ini? Haram. Jarang ngadain hajatan, mantenan kalau pas bulan Muharram. Tanya ini bulan sial. Ada yang merasa sial dengan apa? Angka berapa? 13. Ini kadang di pesawat nggak ada nomor 13. Nggak ada para pemain sepak bola atau pemain olahraga yang menggunakan nomor 13. Khawatir sial. Semua ini adalah termasuk tiarah. Ada yang kalau melihat hewan, ular misalkan, atau burung gagak, ini tanda sial. Ada yang kalau nebak pohon nanti takut sial. Semua ini ayat itu termasuk tiarah dan termasuk adat-adat jahiliyah yang telah diberantas oleh Islam. Baik. Ada yang ketiga yaitu tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Dan tauhid ini adalah tauhid yang sangat penting. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala telah memberikan kepada kita kaidah yang sangat bagus di dalam memahami tauhidul asma wa sifat. Beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Ghunyah, la nahruju anil kitab wa sunnah. Kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Naqra'ul ayat wal khabar wa nu'minu bima fihima. Kita membaca ayat dan membaca hadis dan kita beriman dengan kandungan ayat dan hadis tersebut. Wa nakilul kayfiyata fis sifat ila ilmi Allahi azza wa jalla. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini dalam masalah memahami tauhidul asma wa sifat sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Pemahaman mereka sesuai dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kepada kita dalam memahami tauhidul asma wa sifat. Karena tauhid ini tersusun dari dua rukun, dua pondasi. Yang pertama isbat, menetapkan, yaitu menetapkan setiap nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu, nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan Rasulullah SAW dalam hadis. Semua nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita tetapkan. Bukan hanya sebagian, semuanya. Yang kedua, kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Karena kita tidak mengetahui hakikat bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kepada atau kita tanya kepada seorang, apakah kamu tahu zat Allah Subhanahu wa taala? Semuanya tidak akan mengatakan tahu. Demikian juga kita, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Baik. Jadi ayolah wa rahimani wa rahimakumullah, tauhidul asma wa sifat yang
ditetapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah sesuai dengan madhab salafus salih, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Kita ambil dua contoh. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Yang pertama, beliau menetapkan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau mengatakan wa huwa bi jihatil uluwi mustawin 'alal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan dia Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dan beliau juga mengatakan dalam kitabnya Al-Ghunyah wa arsyur rahmani fawqal ma wallahu 'alal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Bahkan beliau menyalahkan orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Perhatikan kata beliau dalam kitabnya Al-Ghunyah, wa huwa bayyinun min khalqihi la ya'lu min ilmihi makan wa la yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan bal yuqal innahu fis samai 'alal ardh kama qala jalla sana'u ar-rahman 'alal ardh istawa. Tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ada di setiap tempat, di mana-mana. Kan sekarang banyak orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak boleh. Bahkan hendaknya diyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, di atas arsy-Nya, sebagaimana firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan pembahasan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala cukup panjang. Cukuplah bagi kita apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama madzhab Syafi'i. Dia mengatakan fil Quran al-fudali anna Allah fawqal 'arsy. Dalam Al-Qur'an itu terdapat ribuan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan juga fitrah manusia. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mengangkat tangan? Tatkala kita mengangkat tangan, apakah berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana? Karena kita mengangkat tangan berarti kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Hanya saja terkadang kebutaan manusia telah melalaikan semuanya. Demikian juga Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat turun langit dunia pada sepertiga malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Demikian juga beliau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita artikan tangan di sini dengan kekuasaan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Baik, dan di antara akidah beliau adalah beliau menetapkan adanya azab kubur. Beliau mengatakan wal imanu bi adzabil qabr. Wajib bagi kita untuk beriman bahwa azab kubur itu hak, benar ada. Dan ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang menyimpang dan orang yang tersesat. Di antara keyakinan beliau menetapkan keutamaan para sahabat, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara khusus kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wa anna Aisyah afdalu nisa'il alamin wa barra'aha Allah min qawlil mulhidin fiha bima yuqra'u wa yutla ila yaumil qiyamah. Kita beriman bahwasanya Aisyah adalah wanita paling utama di antara sekalian wanita yang ada, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan nama baiknya di dunia ini dari tuduhan orang-orang munafik yang akan dibaca sampai kiamat kelak. Dan ini saya cantumkan karena beberapa bulan yang lalu beberapa orang-orang Syiah mengadakan perayaan besar-besaran di London, Inggris, dengan judul Aisyah Finnar, Aisyah di neraka.
Dengan penuh kebiadaban mereka mengatakan bahwasanya Aisyah bukan hanya di neraka, bahkan di paling bawahnya neraka. Dan dengan penuh kelancangan mereka mengatakan bahwasanya Aisyah sedang memakan bangkai badannya. Na'udzubillah min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaliba. Alangkah dustanya dan alangkah kotornya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Dan di antara akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita untuk mentaati para penguasa, menghormati mereka dan tidak mencaci maki para penguasa, membeberkan kesalahan-kesalahan para penguasa. Beliau mengatakan, wa ahlus sunnah ajma'u 'ala as-sam'i wat-tha'ah li a'immatil muslimin wattiba'ihim was-salati khalfa kulli barrin minhum wa fajir wal 'adil minhum wal jahil. Kata beliau, ahlus sunnah wal jamaah bersepakat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin serta selalu mengikuti mereka dan salat bermakmum di belakang setiap pemimpin, baik pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Karena dengan taat kepada para pemimpin akan terciptakanlah keamanan. Berbeda apabila kita memberontak kepada para pemimpin, mencaci maki para pemimpin, memanasi masyarakat untuk benci kepada pemimpin, maka yang terjadi adalah huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya, yang itu sangat bertentangan dengan keinginan kita agar negara kita negara yang aman dan sentosa. Bab yang terakhir yaitu bab tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Karamah maksudnya adalah luar biasa, kedikdayaan, keanehan. Ya. Dan ini ada bagi orang-orang yang bertakwa, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarbiasaan kepada sebagian hamba-Nya untuk menolongnya dalam beberapa keadaan. Oleh karenanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir juga, yaitu mengimani adanya karamah bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bunyah, wa ajma'u ala taslimil mu'jizati lil anbiya wal karamati lil awliya. Para Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menetapkan mukjizat bagi para nabi dan karamah bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keluar biasa itu bagi para nabi, maka namanya mukjizat. Kalau bagi selain nabi, dari orang-orang yang saleh, dari para wali Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah karamah. Dan siapa yang maksud dengan wali Allah? Maksud wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Siapa? Bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kesedihan bagi mereka dan ketakutan. Siapa? Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang bertakwa dan beriman. Bukan berarti setiap orang yang memiliki keluarbiasaan atau kedikdayaan atau keanehan-keanehan yang sekarang banyak bermunculan di media-media. Ya, bisa makan besi, bisa dilindes mobil mempan dan sebagainya. Ya, semua ini bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka tidak
berpegang dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita syahsan fatyatiru, wa fawqa ma'il bahri yasiru, wa lam yakif ala hududi syar'i, fa'lam annahu mustadrajun bil ilm." Apabila kamu melihat ada orang yang bisa terbang atau berjalan di atas api, padahal dia orangnya jauh dari agama, dari Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah itu adalah tipu daya iblis agar dia terus di dalam kesesatan. Ya? Nah, oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menegaskan hal ini. Kita nggak boleh tertipu, terpedaya dengan setiap keanehan, sampai atau sehingga kita menimbang orang tersebut apakah dia betul-betul orang yang beragama atau tidak. Perhatikan perkataan Syekh Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Udkhulil zalmata bil misbah." Masuklah kamu dalam kegelapan dengan sinar dan cahaya. Wa huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cahaya maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in khatara khatiran aw jadda ilhaman fa'arifhu 'ala al-kitab wa sunnah. Apabila terbesit dalam hatimu sesuatu atau datang kepadamu suatu ilham, maka timbanglah semua itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, fa in wajadta fiha tahrima dzalik, kalau kamu mendapati dalam Al-Quran dan Sunnah haramnya hal itu, ya, mithlu an tulhama az-zina war riya wa mukhalata ahli al-fisq wal fujur wa ghairi dzalika min al-ma'asi, fa'fu anhu wahjurhu wa la taqbalhu wa la ta'mal bihi wa'taq bi annahu min asy-syaithanir la'in. Kalau kamu mendapatkan impian atau ilham halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yakinlah bahwa itu adalah dari syaitan. Orang dapat ilham, bahwasanya kamu udah nggak apa-apa nggak sholat, karena kamu sudah sampai kepada derajat hakikat, nggak apa-apa. Kalau kamu mendapatkan ilham seperti itu, kata Syekh, yakinlah bahwa itu adalah dari setan. Oleh karenanya diceritakan dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa beliau pernah melihat singgasana besar dan di atasnya ada cahaya. Kemudian mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, saya telah menggugurkan kewajiban yang saya tidak gugurkan kepada hamba-hambaku yang lain." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Pergilah engkau wahai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala." Yani beliau langsung menegaskan ini adalah iblis. Tatkala orang-orang mengatakan, "Dari mana kamu mengetahui wahai Abdul Qadir bahwasanya itu iblis?" Dari perkataannya, "Saya gugurkan kewajiban yang saya wajibkan bagi yang lainnya." Padahal syariat ini telah sempurna. Oleh karenanya apabila ada suatu kelompok agama yang berdasarkan kepada impian-impian, mimpi ini dapat wirid, mimpi ini dapat amalan ini, dapat ajaran begini, yakinlah bahwasanya agama ini telah sempurna. Agama tidak berdasarkan dengan impian. Agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau seandainya semua orang dapat mengamalkan beragama dengan mimpinya, terus apa artinya kesempurnaan agama? Dan semua orang akan beribadah sesuai dengan mimpinya masing-masing. Saya mimpi ini, saya mimpi itu. Baik. Kemudian, ayolah ikhwah, karena kita berbicara tentang karamah, dalam dunia sufi, karamah adalah satu hal yang sangat bertebaran dan seakan-akan menjadi simbol kewalian seorang. Demikian halnya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak sekali karamah-karamah yang dinisbatkan kepada beliau, sehingga menjadi sifat yang menonjol dalam biografi beliau. Para ulama seperti Imam Zahabi atau Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Abdul Salam dan lain-lain, mereka mengatakan, saya tidak mengetahui seorang yang lebih banyak karamahnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau banyak memiliki karamah-karamah. Namun, dalam menyikapi karamah beliau ini, manusia terbagi menjadi 3 macam. Ada golongan yang berlebihan di dalam mengingkarinya, sampai-sampai mencela beliau atau mensifati beliau dengan pendusta, menyimpang, ahlul bid'ah dan sebagainya.
Di antara mereka adalah Ali Muhammad Al-Burmani. Dan ini adalah golongan yang keliru. Golongan yang kedua adalah golongan yang fanatik dan menerima semua yang dinisbatkan kepada beliau, berupa keanehan-keanehan seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa beliau terbang ke angkasa, duel sama malaikat maut, sampai keranjang yang jatuh akhirnya hidup semuanya. Ya, dongeng-dongeng yang nggak masuk akal dan nggak mungkin. Ya, masa ngejar malaikat maut? Malaikat maut siapa yang nyuruh? Baik, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang nyuruh. Baik, demikian juga beliau dapat menghidupkan ayam yang sudah mati, sudah jadi tulang-tulang, dihidupkan lagi, bisa nyebut lagi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Ya. Semua ini adalah dongeng-dongeng yang tidak sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Hadis dan tidak sesuai dengan akal. Namun bagi orang yang fanatik, semua itu boleh-boleh saja. Nah, ini yang salah juga. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan. Banyak kitab-kitab tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang paling terkenal di Indonesia yaitu kitab Lubabul Ma'an. Kitab Lubabul Ma'an. Dan kitab ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya atau dongeng-dongeng yang tidak masuk akal yang telah dibantah oleh salah seorang dalam bukunya, buku Manaqib Abdul Qadir Jailani Merusak Akidah. Ya, buku yang sangat bagus, ya, mengupas tentang kesalahan-kesalahan dalam buku Lubabul Ma'an. Adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang tengah-tengah. Mereka menerima karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sahih dan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan logika. Adapun yang berlebihan kepada beliau atau hal-hal yang enggak diterima oleh akal, ya, maka mereka tidak menerimanya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qudamah, Zahabi dan lain-lainnya. Sebagaimana sikap kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita menghormati beliau, kita memuji beliau, ya, tetapi kita tidak berlebihan kepada beliau. Demikianlah ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita sampaikan dalam kajian yang pertama ini tentang hakikat pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Semoga penjelasan kajian kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya tentang sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Kita istirahat sebentar, 5 menit atau 10 menit, kemudian kita lanjutkan kajian yang kedua tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dari buku yang kami tulis sendiri, yaitu Membela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala.